siang lebih kami dari kelompoknya ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai Bibi dalam hal tentang keluarga gitu Bi. Kami yang terdiri 4 orang yang merupakan saya Evaluasi Sirait dan Saya juga. saya David Paham. Saya sudah semuanya. Sini kami buat 10 pertanyaan di mana nanti kami tanya satu, kalau bisa Bibi jawab nanti. Oke, nah yang pertama itu Bi, dulu pertama kali kenal sama suami Bibi itu gimana? Kira-kira waktu pacaran itu di mana dan pacaran itu dan apa yang membedakan masa pacaran dengan masa yang sudah menikah gitu? Oh, kenalnya di Jogja. Kebetulan kami sama-sama kuliah di Jogja. Saya di Wacana, bapaknya Gracia di Tengah Jaya. Kita ketemu di sana karena bapaknya Gracia mulai SMA sudah di Jogja. Jadi ketemu di sana. Ya, pacarannya 5 tahun baru menikah. Ya, kalau bilang membedakan, ya nggak ada perbedaan. Yang perbedaannya sekarang sudah punya anak, dulu kan berdua aja. Dan yang kedua ini apa komitmen awal untuk sebelum menikah itu ada komitmen kan? Kenapa bisa saya yakin itu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu? Kalau komitmen dibilang mengalir aja nih dek, nggak ada di lubuk pikiran saya target harus menikah umur sekian. Cuman target saya menikah, saya bekerja dulu, hanya itu saja. Saya bekerja dulu. Kebetulan bapaknya Grace duluan yang pulang ke Sumatera, saya masih di Jawa kerjanya. Jadi karena mau menikah, maka saya minta pindah tugas ke Sumatera, ke Medan. Nah disitulah kami baru menikah. Komitmennya ya, saya mau pun sama Bapak Grace memang dia baik. Lalu yang ketiga dari saya, sebelum menikah Bi, apakah ada kesepakatan dari kedua belah Bibi untuk jumlah anak atau soal bekerja gitu? Nggak ada kesepakatan. Kalau anak nggak, saya dulu cuma 1 anak saya. Cuman kebetulan neneknya marah. Kalau saya dulu neneknya cuma 1 aja. Karena saya pun dulu bekerja masih di luar kota. Dia pun besar-besar di orang yang kerja. Jadi awalnya 1. Cuman kakak dan bekerja saya nggak pernah ditekan. Jadi sampai sekarang ini saya kemanapun tugas luar kota, nggak pernah bapaknya menolak atau melarang. Dan saya dikatakan rumah sakit. Selanjutnya Bu, menurut Ibu makna panggilan hidup sebagai seorang ibu di keluarga itu gimana? Ya kalau kita orang Batak ini deh, kadang-kadang kalau ke bapaknya, mak, sayang, nah gitu lah macam mana kita dulu kalau pacaran sayang katanya. Kalau udah berkeluarga lagi kadang-kadang, mak, saya pun pak. Nah, jadi kalau kadang-kadang dek, nah, jadi gitu aja. Maknanya nggak pernah ada yang khusus, panggilan-panggilan khusus itu tidak ada. Selanjutnya, hal-hal apa yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis? Kalau untuk yang dilakukan deh, kalau sudah rumah tangga ini, kalau ributnya pun bukan ribut gara-gara apa, ribut gara anaknya. Kalau sudah rumah tangga ini nggak ada lagi ribut perkara yang lain, enggak gara-gara anak, gara-gara pekerjaan yang mungkin punya pekerjaan masing-masing. Paling gara-gara anak ya, dia lama kantor sama adiknya, yang kadang-kadang lama pulangnya, yang kadang-kadang susah minumnya, makannya, anak-anak itu yang membuat ribut di rumah tangga, tidak ada hal-hal yang lain. Lalu selama berkeluarga, apa aja Bu tantangan yang Ibu sama Bapak hadapi? Terus cara mengatasinya? Kalau tantangan itu banyak ya, Dek. Namanya cobaan berkeluarga ini kan. Dari ekonomi uang sedikit, mulai saya bekerja swasta, masih enak. Tiba-tiba mau jadi pegawai negeri, tahulah. Bukan seperti di swasta, tiba-tiba harus lagi dari mandasor namanya. Banyak nih Dek, dari yang tidak ada menjadi ada, banyak liku-likunya. Ya kalau jatuh ya pernah juga jatuh. Nah, sama-sama bangkit. Cuman kebetulan bapak orang ini mendukungnya. Enggak bangsa egois, enggak bangsa harus ngoyo kali mencari, enggak. Tapi setiap keluarga kan mungkin pola pendidikan anak pasti berbeda-beda, apalagi di zaman sekarang. Kalau Bibi, bagaimana cara mendidik si Gracia untuk pola pendidikan yang disesuaikan pada zaman ini? Kalau Gracia ini Dek, saya lepas kepala pegang ekor. Itu prinsip saya. Nah,
Nah, saya kasih kebebasan, tapi jangan hilang kepercayaan itu. Karena saya selalu bilang ke dia, hilang kepercayaan sampai mati di bawah ketiak. Saya bilang, kalau hilang kepercayaanku sekali di bawah sampai mati di bawah ketiakku, nggak akan bisa kemana-mana saya buat. Makanya selama ini, mungkin dia tahu kan, sering balik kerja kelompok kemana, saya tidak larang. Asal mudah-mudahan sampai saat ini pun, dia bisa jujur deh, saya hanya butuh kejujuran. Mau kesini ya mak, pulang mau nonton futsal, begini ya mak, saya hanya butuh kejujuran. Karena saya punya prinsip, saya mesti pede. Terus menurut Bibi dampak sosial media ini kayak mana kita? Nah, inilah yang kadang-kadang susah kali anak-anak ini. Kalau anak saya sendiri susah, nggak kakak nggak adik sama. Handphone ini tadi aja buka mata pagi deh handphone. Aku mau golek-golek dulu sebab nggak ada di buku kan, nggak ada istirahat. Handphone ini pun masih banyak handphone. Jadi memang kalau fungsinya untuk yang baik, saya rasa nggak masalah. Tapi kadang-kadang sekarang kan memperkaya orang ya kita. Nengok Instagram orang, nengok apa lagi? TikToknya, TikTok orang, nge-like-nya itu ada dia pun begitu. Nah, jadi kalau saya sudah marah malam, mari handphone, kebetulan mereka agak tahu sama saya. Orang ini yang ditakutin mamanya, bukan bapaknya. Saya memang agak keras, jadi kalau orang tua saya memang keras, mama saya orangnya keras. Tarik handphone masuk kamar, letak handphone di kamar harus letak nih. Harus letak. Nah, kalau saya udah bilang udah terlalu malam masih ini, letak handphone, tarik. Karena ya media sosial ini ada bagusnya dan enggak nih ya. Kalian pun udah sama-sama tahu ya deh kalau fungsinya bagus. Ya sebenarnya kalau untuk konten kreatif aku senang aja, cuma dia gak hobi di situ kan. Kalau orang yang bikin konten kreatif senang kita. Ini kalau hanya mengenakan, ya udah bisa belajar saat ini kan. Udah kelas 3, kalian ke sekolah cuma 9 bulannya. Bulan 3 ini udah selesai, jadi ya fokus dulu ke situ. Kita nggak beli handphone, temannya beli handphone, ini nggak mungkin juga. Dan kalau media sosial ini kalau bagi saya itu aja deh, kalau bagus saya dukung. Nah misalnya ya banyak yang bisa kita contoh di dalam itu kan, gitu aja. Tapi ada juga yang kita contohkan, sekarang mau muncul tiba-tiba hal yang tak penting. Kayak kalian tonton sekarang ini kasus-kasus brigadir atau segala macam. Sebenarnya saya rasa nggak perlu kalian belajar itu, dia nggak suka tonton nih. Jadi ada yang bercita-cita untuk begitu pun jantungan saya sendiri takut jadinya. Nah seperti itu dampak media sosial bagi saya positifnya, kita jelajahi dunia bisa, pengen tahu apa-apa bisa. Yang gak enaknya gitulah, udah tahu kalian kayak di medsos itu apa-apa aja isinya. Pandai-pandailah kalian memilah, karena aku nggak pandai teknologi deh. Itu memang yang Instagram, yang Facebook, WA udah. Untuk kerjaanku paling menggunakan Excelnya apa gitu aja. Yang lain gak saya gunakan. Cuma saya senang kalian sudah masuk sekolah, kebanyakan dari apa ini kan belajar di sekolah. Ini yang ke-9, masa sekarang kan banyak keluarga muda yang baru mulai berkeluarga. Bagaimana sih pesan mama terhadap keluarga-keluarga yang baru memulai pernikahan itu, kayak baru mulai keluarga? Kalau dia sudah matang nggak apa-apa lah itu. Kalau kawin dia sudah matang dalam konteks jadi bukan hanya umur. Konteks matang ini bukan hanya umur, konteks pekerjaan juga. Ada di sekolah Batak model holong pun kalau kawin ribut besok, nggak laku model holong, itu intinya deh. Jadi memang kita harus matang dalam satu keyakinan, satu ekonomi juga nggak harus kuat tapi ada. Karena kalau kuat ekonomi itu dia kita pun bilang 2 jadi 1 kan makin kuat itu. Nah kalau itu kalau konteks ekonominya, tapi kalau yang perlu satu memang harus berkomitmen kita untuk sehidup semati. Jangan ada riak sedikit pulang itu ke mama kita mandah. Ada seperti itu deh. Nah, jadi saya pun dulu menikah, mama saya kurang setuju. Lalu saya udah matang, sudah mencari. Jadi kalau ada masalah sama saya, mana pernah saya ngadu. Bisa ditanya, nggak pernah. Kenapa? Saya udah kalau kali dia kata nanti mau bilang apa gitu deh. Nah jadi memang harus kita pandai bijak.
jadi pikiran orang tua kalau kita lagi ngadu. Nah, saya pun harapkan sama anak saya pun kalau sudah berkeluarga itu betul-betul matang. Saya prinsip walaupun anak saya perempuan harus bekerja, itu prinsip saya. Karena prinsip mama saya pun begitu. Kami kebetulan perempuan semua, tidak ada laki-laki. Harus bekerja, itu prinsip orang tua. Karena apa? Kita tidak tahu usia dan umur. Ya kan, kayak ini kejadian sekarang. Ini bibi dia ada. Meninggal suami kakak saya, suami bibinya. Kakak saya itu tamat kuliah karena berpariban dilamar. Belum sempat kerja sudah menikah. Meninggal kemarin bapak udahnya. Kan kakak saya nggak bekerja gimana kan gitu. Ya untungnya ada usaha, ada yang lain-lain yang bisa menopang keluarga sampai sekarang. Anaknya pun cuma satu bisa hidup dan masih enak gitu. Tapi di situ yang kita pikirkan. Kalau saya bilang sama dia, kita perlu bekerja satu. Mana tahu kita ketemu, seperti saya bilang, saya ketemu sama Bapak Anu lebih kuat ekonomi saya. Bukan ekonomi keluarga ya, ekonomi saya pribadi. Tapi saya suka, karena dia baik, ada yang saya lihat sisi baiknya. Jadi ibu rumah tangga. Kalau saya tadi tidak bisa, kan tidak ada membantu ekonomi tadi. Nah, jadi itu gunanya fungsinya kita perempuan juga harus bekerja. Suka nanti kamu sama ada orang susah dia, tapi baik budi pekerjaannya. Ya kau topang melalui dirimu dan memang butuh pekerjaan dua. Saat ini kamu nanya udah jarang ya mungkin ya sekarang ibu-ibu di rumah kan. Nah, jarangnya rata-rata ada yang bekerja, entah pun dia kerja di swasta. Sekarang kerja kan bukan harus ke kantor, online itu banyak pekerjaan. Nah, jadi saya memang saran tuh kalau masih muda pikirkan, jangan gara-gara usia sudah mentok. Ekonomi kita juga ini jangan nanti deh baru kita menikah sudah ini memang beratnya sekarang ini. Kalau kayak muda-muda ini merasa udah jalan lah, kurasa di kampung-kampung lah itu yang kampung muda. Kalau di Medan ini aku rasa udah jarang tuh saya temuin di dalam lah. Yang terakhir, apakah pendidikan anak dalam membawa anak untuk mengenal gereja merupakan sebuah tugas untuk orang tua dan mengapa? Iya, pendidikan anak itu betul dari gereja itu awalnya. Percaya kalian kalau kalian rajin ke gereja, dapat kalian pun orang gereja pasti orang baik. Dan ada istilah deh, jodoh kita tergantung pergaulan dan lingkungan kita. Kalau pergaulan kita tadi anak yang motor, pergaulan kita anak pasangan, pasti dapat kita orang seperti itu kan. Karena nggak mungkin 10 orang yang nggak ada yang kita suka. Jadi di gereja harus kita bawa. Mulai kecil kalau kayak saya mengenalkan dia ke gereja. Seperti saya bilang sama dia, sudah kukenalkan dirimu sama Tuhanmu. Sudah kukenalkan kau namanya mana Tuhanmu. Jadi kalau kau lari dari jalannya, itu nggak dosa, itu nggak salahku. Tuhan nanti yang marah samamu. Kenapa? Udah kukenalkan kau sama gerejamu, sama Tuhanmu, pendidikanmu, bertanggung jawab. Jadi kalau dia lari dari semua itu nggak salah orang tua yang gede. Kemampuan kami kan hanya itu, membesarkan, namanya titipan anak. Membesarkan, mengenalkan Tuhannya, menyekolahkannya. Kalau lari jalannya, saya rasa Tuhan yang bekerja. Ini pesan saya kalau ke anak saya selalu saya itu yang tidak pentingnya saya sampaikan. Supaya ke gereja itu jangan lupa, jangan ditinggalkan. Karena gereja itu memang deh di meme-meme ini kayak anak kecil ini tadi. Ini 3 tetangga, 3 anak segini. Kurasa kalau ke gereja mereka nggak tahu dia apa kan, hanya main-main. Tapi apa kata mamanya? Alakah minimal dia dengar apapun itu mengenai firman, tak mungkin dia ada 1-2 diingatnya apa Tuhan itu. Anaknya berjejer 3. Ini yang tadi disebutkan. Tidak pernah tidak gereja. Jadi seperti itulah saya menginginkan gereja itu utama, paling penting. Kemana pun nanti merantau jalan saya, gereja. Anak saya pun saya bilang, dimana pun nanti sekolah, gereja lah temukan. Di situ wargamu. Seperti itu saya kalau untuk ke gereja ini agak sedikit menanti saya untuk harus dikenal nih itu deh. Nah saya pun kerinduan saya kalau bisa ya semua orang tua seiman yang diambil kan begitu. Nah, itu pertanggungjawaban orang tua itu deh. Sama
Tuhan kalau anaknya nantilah beralih. Itulah kalau untuk gereja, untuk pendidikan anak, karena orang-orang gereja pasti berhasil, orang-orang takut akan Tuhan pasti berhasil. Terima kasih Bi. Ya. Dan itulah yang kami tanyakan beberapa. Pak, di sini kami punya 10 pertanyaan Pak, nanti Bapak jawab satu persatu. Jadi dari saya pertama itu, dulu pertama kali kenal dengan istri itu gimana? Kira-kira waktu pacaran itu berapa lama? Dan apa yang membedakan masa pacaran dengan masa yang sudah menikah gitu? Yang pertama itu, pertama kali kenal gimana? Saya pertama kali saya kenalan ya waktu itu masih muda. Udah gitu ya selama 6 tahun saya berpacaran ya penuh dengan duka dan sukacita. Selama 6 tahun saya berpacaran, tahap ke-7 tahunnya saya memutuskan untuk menikah dan mau ya satu keluarga. Dan setelah kita berkeluarga dan kami mempunyai anak, rencana kami ingin mempunyai anak cukup 3 aja. Lalu Pak, yang kedua itu Pak, kenapa bisa saya yakin itu untuk melangkah yang serius? Kenapa? Yakin kali ini sama istri Bapak sering mau mengarah ke menikah? Apa yang buat Bapak yakin? Ya karena saya pikir kalau saya nggak mendekati si calon istri itu mungkin saya begini-gini aja gitu, nggak ada mungkin apanya kan gitu. Saya coba mendekati, ternyata mungkin Tuhan sudah memberi jalan bahwa itulah jodohmu. Selanjutnya Pak, yang poin ketiga dari saya ini, sebelum menikah, apakah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk soal jumlah anak dan soal pekerjaan? Ya jumlah anak memang sepakat kami cukup 3. Kalau tentang pekerjaan gitu Pak, apakah istri Bapak harus bekerja, Bapak paksa harus bekerja? Saya tidak pernah paksa, cuman memang kalau di segi ekonomi memang kita, cuman saya tidak memaksa istriku harus kamu kerja, tidak kan. Jadi Bapak kebebasan. Ya, cuman ya namanya pun lama-lama istri saya pun berpikir juga, suamiku bekerja mungkin tidak mencukupi gajinya, tapi ya ada juga ada dapat sampingan soal itu, ada yang panggil bos atau apa itu dapat. Bagaimana Bapak memaknai panggilan hidup sebagai ayah yang Panggilan hidup itu kayak tugas sih Pak. Iya, tugas Bapak. Bagaimana Bapak memaknai Tugas ayah, tugas ayah? di keluarga sebagai orang ayah yang Berat lah ya kan, namanya mendidik anak itu berat, ada sukanya ya kan, apalagi anak-anak beda waktu kecil sama sekarang. Kalau udah sekarang ini karena udah zaman tadi sudah penuh dengan zaman apa ini handphone ini susah dikendalikan deh. Karena duluan anakku tidur anak belakang, apalagi anakku udah yang besar udah semester 5, yang nomor 2 baru tamat. Jadi kadang sedih juga aku, anaknya ini kayak udah nggak bisa dia. Lebih enak waktu kecil kita memimpin orang itu masih bisa mendengar perkataan orang tua. Jadi kalau sekarang ini orang itu kayak mana ya udah anggap mereka ya udah besar ya udah. terus hal-hal apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan keluarga yang Rukun biar rukun gitu Pak. Ya kebersamaan, bersama tetap, lalu ya makan apa segala tetap kami bersama. Ya, kami ibadah pagi tidak ada, cuma kami dua masing-masing. Kayak saya nanti keluar, saya keluar. Itu tetap kami laksanakan. Apalagi ajaran Katolik ya, kami tetap. Selama berkeluarga, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Kayak tantangan itu kita Iya, masalah keluarga gitu Pak. Ya, saya itu jatuh bangun, jatuh sendiri bangun sendiri, banyak kadang lupa, ya kan. Nah, cuman kadang kan batin ini menangis, orang kadang tahu. Dan sampai saya pun pikir jangan sampai anak-anak ini tahu bagaimana susahnya kayak gini. Tapi saya tidak pernah tuh
sama anak saya tidak pernah. Gak ada rumah tidak pernah. Apa yang mereka minta saya usahakan gitu. Dan jangan sampai mereka kecil hati gitu. Setiap keluarga mungkin pola pendidikan anak mungkin berbeda-beda ya Pak, apalagi zaman sekarang. Kalau Bapak ini gimana sih cara mendidik anak di zaman sekarang? Zaman sekarang kan mungkin berbeda. Kalau saya yang mendidik anakku istri saya. Nah, kenapa lebih apa mamanya lebih ini yang takuti segala itu. Kalau saya kan kurang itu. Anak saya tiga-tiganya sama mamanya orang tua itu. Ya puji Tuhan mudah-mudahan sampai sekarang mereka itu masih taat sama orang tua. Yang cuma tadi saya minta bicarakan itu mengenai alat-alat canggih ini, ya kan handphone itu yang membuat mereka lupa segala semuanya kan itu. Yang kedelapan, menurut Bapak, bagaimana dampak sosial media bagi situasi dalam keluarga? Apakah memberi pengaruh baik atau memberi pengaruh buruk di rumah? Baik, ya. Ada baik. Ya ada baik. Kalau itu baik itu gimana? Baik itu gimana Pak? Baik dengan saya. Ya intinya itulah tadi sama ya. Anak saya itu tidak pernah gimana ya mau ngapain apapun mereka selalu bertanya dengan orang tua dulu. Contoh mau pergi ke suatu tempat mas saya mau pergi, izin dulu. Ya, jadi intinya atau 2-3 hari mereka mau pergi mereka sudah memberikan tahu sama orang mamanya. Sama saya tidak pernah sih sama mamanya. Jadi makanya tadi saya bilang puji Tuhan mudah-mudahan berkat didikan istri saya itu anakku mudah-mudahan masih tidak salah. Kayak anak saya udah lulus semester 5, yang ini tamat ini mudah-mudahan puji Tuhan Tuhan kalau mendaki yang ngetes TNI bulan 8 ini. Masih sekarang kan Pak, banyak keluarga muda atau yang baru mulai berkeluarga gitu. Menurut Bapak, pesan moral sama keluarga-keluarga muda itu apa? Untuk mereka yang baru menikah tuh, baru mulai berkeluarga gitu Pak. Apa? Karena begini deh, kalau yang baru udah menikah ini mereka tidak belum memikirkan untuk yang ke belakang, mereka memikirkan ke sekarang. Kalau saya dulu mau menikah takut. Kenapa saya takut? Sanggupkah aku kasih bisa makan istri saya ini? Itu pemikiran saya. Dulu saya orangnya bimbang, mau maju takut, mau mundur takut. Jadi memang ada beberapa orang saya bilang kalau kita mau menikah itu harus pikir matang-matang dulu. Jangan kita sia-siakan perempuan itu dan jangan kita permainkan wanita itu. Dan yang terakhir Pak, apakah pendidikan anak dan membawa anak untuk mengenal gereja itu merupakan sebuah panggilan untuk orang tua bagi Bapak? Jadi itu kayak bapak bawa anak bapak itu ke gereja seperti itu. Apakah itu merupakan panggilan dari hati sendiri? Bukan sebuah kewajiban gitu untuk menjalin. Iya betul sekali ya betul. Dan kebetulan anak saya pun bertugas kan di gereja. Anak saya dua-duanya anggota mistina di gereja. Tapi sekarang ya. Yang kuliah sampai bapak. Ya mereka tetap aktif dijalankan mereka. Mungkin itulah beberapa pertanyaan yang bisa kami tanyakan ke Bapak. Makasih ya Pak. Oke, ya. Menurut saya, anak adalah titipan dari Tuhan yang menjadi pelengkap kebahagiaan dalam satu keluarga. Peran anak dalam keluarga itu menghormati dan menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Anak bisa menjadi suatu alasan yang membuat orang tua berhenti bertengkar. Tapi di satu sisi, anak bisa menjadi alasan yang membuat orang tua bertengkar. Maka dari itu, kita sebagai anak harus bisa melihat situasi dan kondisi. Ketika orang tua bertengkar, kita bisa menjadi penengah. Dan kita sebagai anak juga bisa memberi masukan dan menjadi pendengar yang baik bagi orang tua. Anak itu adalah sebuah karunia terbesar dalam suatu keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Dan
kehadiran seorang anak itu juga yang paling ditunggu-tunggu oleh suatu keluarga. Maka dari itu, menurut pendapat saya, peran seorang anak dalam keluarga itu yang sebetulnya itu untuk berbakti kepada orang tua, menghargai orang tua, serta membanggakan keluarga. Seperti contohnya rajin belajar, tidak membuat masalah. Kalaupun tidak bisa juara atau ranking, minimal tidak membuat masalah di sekolah. Mungkin kalau dia jago di bidang industri kreatif, menggambar, musik segala macam lebih dikembangkan, sehingga melalui prestasi-prestasi baik akademik atau non akademik itu dapat membanggakan keluarga serta mengharumkan nama keluarganya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana menurut saya panggilan anak di dalam keluarga. Menurut saya, seorang anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan untuk menjadi pelengkap kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Lalu, anak itu adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Dan peran anak dalam keluarga yaitu menjadi penengah ketika ada konflik antara suami istri. Dalam arti, anak menjadi alasan yang bisa membuat suami dan istri itu berhenti untuk bertengkar, dan anak juga bisa memberi saran kepada orang tuanya gimana untuk kedepannya agar mereka tidak saling bertengkar, dan anak tersebut juga bisa memberi masukan kepada kedua orang tua tentang bagaimana planning ke depan dalam keluarga mereka. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai peran anak di dalam keluarga. Menurut saya, panggilan hidup sebagai anak dalam keluarga ialah anak menjadi berkat. Yang dimaksud adalah melalui kita, orang tua dan keluarga diselamatkan. Caranya orang tua diselamatkan ialah anak melakukan kewajiban-kewajiban dan peran-perannya di dalam keluarga dengan baik. Dan juga anak menjaga nama baik keluarga dan orang tuanya, dan juga anak sebagai sumber kebahagiaan orang tua.